14, 15, 16 Mei, Rabu, Kamis, Jumat, saya mengikuti rapat daerah GSCA Jawa Barat di Cimacan. Semua berjalan dengan baik, dengan lancar, walaupun di hari kedua, mungkin karena capek, karena tiba-tiba dingin, badan terasa tidak enak, tidak fit. Puji Tuhan, sampai hari terakhir, pulang pergi nyetir, sampai hari ini, Tuhan tetap pelihara, tetap sehat. Amin. Haleluya. Telah terpilih pengurus yang baru, Badan Pengurus Daerah, untuk tahun 2025-2028. Semoga pengurus bisa menjalankan seluruh program kerja dengan baik demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jemaat yang Sehat dan Kuat. Ya. Sekali lagi, jemaat yang sehat dan kuat. Bapak Ibu sekalian, sehat itu satu, sangat penting. Benar apa betul? Pilih kaya atau pilih sehat? Ibu Nelly memang selalu pintar. Kalau diminta pilih ini, dipilih itu, dia pilihnya. Ayo, pilih sehat atau pilih kaya? Sehat. Pilih sehat atau cakep? Atau cantik? Coba cantik-cantik ya, ganteng-ganteng tapi sakit-sakitan ya. Siapa yang mau ya? Tapi kalau bisa sehat plus kaya, puji Tuhan. Sehat plus cantik, plus ganteng, puji Tuhan. Sehat itu penting sekali. Kalau orang lagi sakit, apalagi sakitnya parah, kalau dia orang kaya, dia akan bilang begini, setengah dari kekayaan saya akan berikan kepada dokter, asal dokter bisa menyembuhkan penyakit saya. Ya, setengah pun dia akan berikan. Kalau misalnya, ini misal, dokter nawar, 3/4 kekayaanmu untuk saya bisa sembuhkan kamu. Dikasih nggak? Dikasih. Demi apa? Demi sehat. Penting sekali. Yang kedua, sehat itu mahal atau murah? Sehat itu mahal atau murah? Bisa mahal, bisa murah. Untuk sehat ya, bisa mahal, bisa murah. Murah kalau kita waktu sehat kita jaga. Mahal kalau kita udah sakit, nah segala-galanya harus keluarkan. Maka dulu pernah ada satu buku dijual di toko buku Gramedia. Tutup pintunya biar AC-nya enggak. Ya. Ada satu judul buku yang dijual di toko Gramedia. Judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Kenapa? Orang miskin dilarang sakit. Karena sakit itu membutuhkan biaya. Dan biayanya tidak sedikit. Ya, mahal. Nah, karena itu jemaat harus sehat. Amin. Kalau bicara soal sehat, ada 3 hal yang butuh kita sehatkan, yang perlu kita sehatkan, yang wajib kita sehatkan. Kesehatan pertama yang harus kita jaga adalah kesehatan tubuh, fisik. Ya. Kita baca 1 Timotius 5. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-23. Ya. Kita baca bersama-sama kalau kita sudah dapat. 1, 2, 3. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu
dan tubuhmu sering lemah. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 5 ayat 23 berkata, janganlah lagi minum air saja. Kalau kita lagi sehat, minuman yang paling bagus apa? Air. Air apa? Air putih. Bukan air soda. Bukan air sirup. Bukan teh manis. Ya, bukan. Air yang paling bikin kita sehat adalah air putih. Bahkan ada yang bilang jangan minum air teh. Tapi ada yang bilang air teh itu sehat. Buktinya orang Jepang sama orang Tiongkok itu malah khusus punya upacara minum teh. Ya, satu ketika saya pernah diajak teman ke Guangzhou. 2-3 hari sebelum pulang, dia mau cari teh. Ya, keliling-keliling kami carinya itu karena tempatnya itu dia agak lupa dan tidak mau beli teh yang lain-lain, maunya di situ. Akhirnya ketemu juga. Setelah ketemu, nggak langsung beli pulang, nggak, demo dulu. Saudara pernah lihat mungkin di video ada tempatnya, ada gelas-gelas kecil, ada tekohnya, air panas dimasukkan, ada juga itunya sendoknya, ya dari bambu dituang ke gelas. Setelah itu apa? Dibuang. Tuang lagi, dibuang. Lupa saya berapa kali. Hah? 3 kali. Nah, baru kemudian yang ketiga kali, itulah yang diminum. Aduh, dalam hati saya, belum aman minum teh doang gitu ya. Gimana kalau udah haus gitu kan? Aduh, oh minum, nggak boleh. Tunggu dulu. Nggak boleh. Aduh, rasanya udah ini ya. Baru ketiga, mau minum, tunggu dulu. Kenapa? Masih panas. Ya. Jadi ternyata semua sepakat. Minum yang paling baik adalah air putih. Tapi firman Tuhan bilang, jangan hanya air putih. Tapi tambah dengan anggur. Anggur ini lambang apa? Ada sesuatu yang harus ditambahkan. Kalau kita sakit, minum pakai apa? Tambah apa? Vitamin. Apalagi? Obat. Iya toh? Air minum plus obat. Ini bicara soal tubuh. Tubuh waktu sakit, ya, tambahkan sesuatu, baik itu anggur, tapi jangan banyak-banyak. Ya, mabok, enak gitu ya. Jangan. Pencernaanmu terganggu, tubuhmu sering lemah. Kenapa pencernaan itu sering sekali terganggu? Sadar nggak? Kalau punya masalah dikit, langsung rasanya perut nggak enak. Asam lambungnya naik. Ya, perih. Jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Kalau tubuh tidak sehat, bisa ibadah nggak? Bisa berdoa nggak? Bisa, tapi malas. Yang kepikir cuma, aduh, aduh, ayo berdoa, ya Tuhan Yesus, aduh, terganggu, terganggu. Ayo, kita butuh sehat. Tubuh kita perlu sehat. Tanpa kesehatan tubuh, ibadah terganggu, berdoa terganggu, baca firman terganggu, kantong pun terganggu. Semuanya jadi terganggu. Tapi kalau sehat, bisa pergi kemana-mana. Mau makan apa aja, terasa enak. Tapi kalau waktu sakit, waduh, dikasih pun makanan kesukaan, cuma dilihat doang. Dimakan nggak? Tapi kalau waktu sehat, apa aja, apalagi pas waktu apa? Lapar. Ya. Semua dia lahap. Enak. Dan kalau kita lagi sehat, selain jaga kesehatan kita, jangan makan sembarangan.
semua dimakan, semua daun dimakan, daun pintu pun mau dimakan. Kalau bisa, tapi nggak bisa kan? Daun meja pun mau dimakan. Jaga makan, ya, jaga mulut. Jangan semua dimakan, apa aja dimakan. Tamja, rakus, serakah, semua mau dimakan. Jangan, makanlah secukupnya, ya. Jaga kesehatan. Jangan sampai kita sakit. Jaga istirahat, tidur yang cukup. Ibu Hana jam 9 udah tidur. Saya masih nonton TV, dia udah tidur. Tapi bangunnya jam berapa? Setengah 5, jam 4, setengah 5 udah bangun. Ya. Yuk, ibu-ibu, istri-istri, jangan tidurnya jam 12, bangunnya jam 8. Ya. Bangunnya pagi, beberes-beres, sempat nonton ibadah, khotbah, ya. Mau lihat dari TV, mau lihat dari HP, yuk, cukup istirahat, makan yang cukup, bergizi, tubuh kita sehat. Tanggung jawab kita. Kenapa? Kita harus jaga kesehatan kita. Karena firman Tuhan bilang, tubuhmu adalah baik, harus dijaga, harus dipelihara. Ya, jangan gimana nantilah. Yang penting makan, jangan. Ya, pertama, jemaat tubuhnya harus sehat. Kalau sehat mau pergi kemanapun bisa dan enak. Kalau sehat mau makan apa aja pun enak. Saudara pernah makan nasi hanya dengan kecap? Pernah. Oh, ada teman saya, ya. Saya pernah makan nasi dengan kecap saya. Kecapnya kecap manis atau kecap asin? Manis. Kalau nasi dengan kecap asin aja, wah sengsara. Nasi dengan kecap manis saja sebenarnya udah sengsara. Apalagi dengan kecap asin. Nah, pernah makan nasi hanya dengan garam saja? Puji Tuhan. Belum ya? Haleluya. Kalau udah kerupuk dikit, wah, enak. Ya, udah itu sambal lagi dikit, wah, enak. Kalau sehat makan apa aja. Ya. Yang kedua, jemaat harus sehat jiwa. Kalau orang jiwanya bermasalah, jiwanya sakit, tempatnya di mana? Rumah sakit. Rumah sakit apa? Jangan cuma bilang rumah sakit. Rumah sakit jiwa. Istilahnya apa? ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Alias di... Saya nggak bilang ya. Ada yang bilang begini. Manusia itu sebenarnya semua punya gangguan jiwa. Termasuk yang sehat-sehat itu pun punya gangguan jiwa. Cuma tingkatnya aja yang berbeda-beda. Ya, kalau dia udah mulai sedang, itu boleh bermasalah. Ngomong sendiri, ketawa, jadi hati-hati ya. Kalau ketawa lihat-lihat dulu. Jangan ketawa sendiri. Nanti bilang orang rada miring. Ya, oke. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Itu yang disebut dengan jiwa. Jadi kalau orang jiwanya terganggu, pikirannya terganggu. Kalau orang normal, orang sehat, pikirannya lurus-lurus aja. Tapi kalau orang yang terganggu jiwanya, pikirannya ikut terganggu. Pikirannya belok sana, belok sini. Orang yang sehat jiwanya, kalau keluar rumah, pakai baju. Tapi kalau orang yang jiwanya terganggu, di luar rumah dia nggak pakai baju. Ada rasa malu nggak? Pikiran dan perasaan. Perasaan malu udah nggak ada. Kenapa? Jiwanya terganggu.
Keinginannya udah macam-macam. Ya, udah nggak normal, udah aneh-aneh keinginannya. Itu kalau jiwa terganggu. Makanya jemaat harus sehat. Sehat tubuh, sehat jiwa. Ya, tubuh jasmani sama fisik. Tapi yang kedua adalah sehat jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Pikiran kita harus positif. Ya, maka saya ngajar positive thinking. Berpikir itu harus positif. Kalau berpikir positif, maka perkataan kita positif. Perasaan kita ini positif. Nah, itu jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan. Maka, apalagi, perbuatan kita juga akan positif. Satu lagi, penampilan kita pun positif. Nah, ini saya bersyukurlah di jemaat kita ini nggak terjadi. Perempuan-perempuan, ibu-ibu datang ibadah dengan bahan yang kurang. Ngerti maksud saya? Waktu duduk, roknya naik. Kenapa? Ya waktu duduk ini jadi ditarik-tarik supaya agak sedikit turun. Dia lupa berlaku hukum alam. Kalau ditarik ke bawah, yang atas ikut turun. Ditarik ke atas, yang bawah ikut naik. Serba salah. Jadi itu kerja dia kayak nyuci. Karena pakai roknya kekurangan bahan. Atau ada yang bahannya pas. Yang bagus batas rok itu semana? Di atas lutut, pas lutut atau di bawah lutut? Itu yang bagus. Di bawah lutut. Bagus nggak? Roknya sudah di bawah lutut. Bagus. Tapi kurang kerjaan. Minta ke tukang jahit. Ini belahan ya. Dikasih belahan ya. Aduh. Bahannya udah pas. Modelnya yang nggak pas. Terus ada lagi atasannya. Kan kalau perempuan kan modelnya kan 1001 model kan. Beda sama laki-laki. Laki-laki model kemejanya apa? Ya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ada mungkin sedikit variasi, tapi ya segitu-gitunya lah. Kalau perempuan gimana? 1001 model. Salah satu modelnya adalah you can see. Apa itu model you can see? Jadi hanya ada satu tali. Ya, dulu yang paling tank top, yang paling populer dulu atau mempopulerkan baju-baju perempuan yang you can see itu siapa? Ingat nggak? Jadi ikut tren jadinya. Siapa? Yuni Sarah. Ingat nggak? Waktu lagi top-topnya dia, setiap dia nyanyi selalu pakai tank top itu namanya ya. Nah, pokoknya hanya dengan satu tali, ya, segala model begitu. Jadi trending. Nah itu namanya you can see. Ini kelihatan, ya dari belakang sampai ke depan. Dasar kan manusia kadang-kadang nggak puas. Sudah bikin you can see, tambah lagi you can look. Jadi kalau see dengan look itu katanya ya gini. Kalau see itu begini. Look itu. Ya, nggak sadar kadang-kadang lidahnya sampai terjulur karena melihat suatu pemandangan yang tidak biasa. Ya. Dari mulai ini sampai kepada ini sehingga akhirnya ada istilah-istilah. Orang-orang ini selalu kreatif. Muncul istilah Sekwilda. Sekwilda itu singkatan sekretaris wilayah daerah, ya. Tapi diubah menjadi apa? Sekitar wilayah dada. Wah, sekitar wilayah dada yang mulai dipamer-pamerkan. Terus ada lagi bupati. Bupati itu jabatan di kabupaten. Diplesetkan menjadi buka paha tinggi-tinggi. Hah? Pusar kelihatan, ya. Aduh, di sini untunglah nggak ada, ya. Puji Tuhan.
sehat jiwa, pikiran sehat, perasaan sehat. Perasaan sehat itu nggak gampang tersinggung, benar apa betul? Tapi kalau jiwanya terganggu, nggak ditegur saja, apa? Ada orang melihat, apa lihat-lihat? Ya, punya mata yang lihat, tapi tersinggung, tersungging, ya, gampang emosi, perasaan pokoknya, sama keinginan atau kehendak. Orang yang jiwanya terganggu, keinginannya aneh-aneh, aneh-aneh. Maka kita perlu punya jiwa yang sehat. Ayo kita baca 3 Yohanes. Ya, sesudah Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Sebelum Yudas. 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Segala sesuatu baik, tapi pastikan jiwamu juga baik-baik saja. Jangan sampai jiwa kita terganggu. Jangan ngomong sendiri, jangan ketawa sendiri, ya. Jangan jalan sendiri, ya. Nggak tahu tujuannya kemana. Pernah ada seorang naik taksi dan seperti biasa supir taksi bertanya, kemana Pak atau kemana Bu? Kalau penumpang bilang nggak tahu, kira-kira supir taksinya mau ngantar nggak? Nggak mau. Nggak mikir gini, mumpung ini nggak tahu keliling-keliling aja lah. Kalau nggak punya uang gimana? Rugi. Harus tahu tujuan. Jangan kalau orang terganggu jiwanya, itu jalan kemana? Nggak tahu. Bahaya. Ya. Yuk kita berdoa, jemaat Grace Assembly Bandung, tidak ada yang jiwanya terganggu. Amin. Semuanya baik-baik saja, semua sehat-sehat saja. Sehat pikirannya, sehat perasaannya, dan sehat keinginannya. Ya. Oke. Orang yang sehat jiwanya itu kelihatan dari wajah. Ya, kalau dia murung terus, itu ada masalah dengan kejiwaan. Tapi kalau ketawa-ketawa sendiri juga, itu juga masalah juga. Ya, bahaya. Cantik pun orang bilang nggak mau. Kenapa? Tiba-tiba, ya, kelihatan dari wajah. Dan kalau waktu ibadah, Jumat yang jiwanya sehat, nyanyi, nyanyi. Tapi kalau jiwanya lagi terganggu, nyanyi, ayo puji Tuhan. Jiwa sehat, puji-pujian dinaikkan dengan semangat. Ya, jaga jiwa kita tetap sehat. Yang ketiga, setelah sehat tubuh, sehat jiwa, yang ketiga, sehat rohani. Rohani ini berkaitan dengan iman. Sehat iman. Kita baca Titus 1. Ya, mundur ke kiri. Dari Yohanes, mundur ke kiri. Titus sebelum Ibrani. Sesudah Timotius tadi. Titus pasal 1 ayat
13. Titus pasal 1 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ini yang harus kita miliki. Kesehatan tubuh, fisik, kesehatan jiwa, tapi juga pastikan iman kita juga sehat. Jangan iman kita sakit. Bahaya kalau iman sakit. Tubuh sakit aja bermasalah. Jiwa sakit bermasalah. Apalagi kalau iman kita sakit. Apa tandanya kalau jemaat imannya sehat? 1, suka memuji Tuhan. Tadi saya bilang kalau jiwa sedang ada masalah, kelihatan dari wajah, memuji Tuhan pun nggak sampai. Stop. Tapi kalau jiwa sehat, iman sehat, memuji Tuhan, dia semangat. Kedua, baca firman Tuhan, baca Alkitab, lancar. Rajin baca Alkitab. Itu artinya apa? Imannya sehat. Ayo uji. Kita tiap hari baca Alkitab, ya teratur. 1 pasal Perjanjian Lama, 1 pasal Perjanjian Baru. Ada yang mau buru-buru selesai setahun, silakan. Tapi kita cukup 1 pasal pagi, 1 pasal malam. Masih ada yang kadang-kadang kelupaan. Walaupun ini sudah bulan Mei, udah 5 bulan. Harusnya udah terbiasa. Ya, tubuh ini harus dibiasakan. Daya ingat ini dibiasakan. Saya selalu bilang, no Bible, no breakfast. Tidak ada sarapan-sarapan sebelum baca Alkitab. Nah, itu iman yang sehat. Rajin baca Alkitab. Yang kedua, rajin berdoa. Doa itu nggak hanya doa makan, doa tidur, bangun. Ada yang bilang, orang Kristen doanya cuma sehari berapa kali. Bangun sekali, makan sekali, tidur sekali. Oh iya, kami makan 2 kali, ya tambah 4 kali. Udah. Yang lain ada lebih dari 4. Kalau orang Kristen, jemaat Kristen, jemaat gereja, imannya sehat. Bangun, dia berdoa. Mau berangkat, mau keluar rumah, dia berdoa. Sampai di kantor, mau kerja, dia berdoa. Keluar lagi dari kantor, dia berdoa. Balik lagi ke kantor, terima kasih Tuhan, berdoa. Makan siang, dia berdoa. Udah berapa kali? Pulang dari kantor, dia berdoa. Tuhan terima kasih sudah menjaga, melindungi pekerjaan saya. Makan malam, berdoa. Atau udah sampai tadi ke rumah, doa. Mau tidur, doa. Beberapa kali. Itu kalau rohaninya sehat, imannya sehat. Terus berdoa. Terus berdoa. Di mobil bisa berdoa, naik motor bisa berdoa. Cuma jangan begini ya, naik motor. Tuhan, lindungi, supaya saya selamat. Jebret. Apa? Nabraklah. Kalau doa itu, ya lihat-lihat keadaan. Kalau di rumah, ya jangan. Kan ada yang bilang begini juga. Itu pendeta lagi berdoa di mimbar. Kenapa dia doa? Buka mata ya. Ya, pernah lihat nggak? Sering lihat nggak? Pendeta kalau di ini doa sambil buka mata. Ada? Ada. Ya nggak apa-apa. Karena nggak ada hukumnya
yang namanya berdoa itu tutup mata. Nggak ada. Ayo cari di mana, ayatnya di mana. Masuklah ke dalam kamarmu itu ada. Tapi tutuplah matamu itu nggak ada. Jadi mau tutup mata kenapa? Supaya konsentrasi. Bayangkan di meja makan, udah lapar. Mari kita berdoa, terus matanya terbuka. Dia doa atau jajan mata? Yang mana dulu ya? Oh itu enggak. Nah, setelah itu doanya enggak, matanya yang jelalatan kemana-mana. Makanya tutup mata supaya konsentrasi. Tapi ketika naik motor, ya jangan tutup mata, nabrak nanti. Buka mata. Sambil buka mata boleh berdoa? Boleh. Jadi kalau iman kita sehat, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ibadah, itu iman yang sehat. Tapi kalau imannya lagi nggak sehat, doa yuk, males. Ibadah yuk, nanti aja. Masih ada minggu depan. Masih ada bulan depan. Masih ada tahun depan. Baca Alkitab yuk, ngantuk. Besok aja. Besok terus, tarsok. Atau nggak baca-baca. Yuk, jaga iman kita tetap sehat. Ada lagu lama. Mungkin ada yang lupa atau masih ada yang ingat. Lagunya begini. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan apa? Bukan dengan pistol. Bukan dengan pedang. Bukan dengan golok. Bukan dengan keris. Menghadapi segala permasalahan. Apalagi menghadapi si iblis. Nggak bisa. Harus dengan apa? Dengan iman. Nah pertanyaannya, iman kita sehat atau tidak sehat? Kalau orang sedang bermasalah, ada dua kemungkinan. Cari Tuhan atau tinggalkan Tuhan. Kenapa tinggalkan Tuhan? Cari lagi yang lain-lain. Ke dukun. Ya. Kita, kalau iman kita sehat, meskipun masalah datang, tetap cari Tuhan. Tahu sumber jalan keluar adalah Tuhan. Jadi cari Tuhan. Saya sudah siapkan khotbah. Kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi. Judulnya Gembira dalam Penderitaan. Masa sih? Oh ya? Di mana-mana orang sedang menderita, mukanya bagaimana? Usut gitu ya. Mana ada yang gembira dalam penderitaan? Ada. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Kalau kata Yunus mah jangan percaya. Kalau kata manusia, jangan percaya. Kata firman Tuhan, gembira, sukacita, meskipun dalam penderitaan. Itu hanya bisa terjadi bagi orang yang imannya sehat. Meskipun menderita, dia tetap gembira. Ya, itu nanti. Sekarang kita mau pastikan tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, satu lagi apa? Iman kita sehat. Tubuh perlu sehat, jiwa perlu sehat, tapi yang paling penting iman kita harus sehat. Misalnya, tubuh bisa sakit? Bisa. Ya, bisa. Nah, ketika tubuh sedang sakit, iman pun sakit, celaka. Celaka. Dalam penderitaan, pasti yang keluar adalah omelan, keluhan. Tuhan disalah-salahin. Tapi kalau imannya sehat,
Ketika sakit pun tetap bilang puji Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah penolongku. Tuhanlah penyembuhku. Iman yang sehat akan berdoa, dia bilang begini, mau sehat, mau sakit, bahkan meninggal, aku tetap puji Tuhan. Itu iman yang sehat. Suatu ketika ada yang mengalami kanker di lidah. Kanker di lidah. 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 Dan dokter bilang, satu-satunya cara lidah harus dipotong. Kalau kaki, amputasi. Lidah harus dipotong. Dan kalau lidah sudah dipotong, bisa ngomong lagi nggak? Nggak bisa. Susah, tidak bisa ngomong. Kalau lidah pendek, apalagi sudah dipotong. Dokter menyampaikan, tidak ada cara lain. Kalau mau selamat, supaya tidak terus menjalar, lidah harus dipotong. Orang ini sedih nggak? Sedih. Kecewa nggak? Kecewa. Marah nggak? Mungkin. Tapi apa boleh buat? Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia. Lidah harus dipotong. Dan sebelum operasi berlangsung, dokter bertanya, apa kata-kata terakhir yang kamu mau ucapkan sebelum operasi dilaksanakan? Sebab setelah operasi selesai, lidah sudah dipotong, nggak bisa lagi ngomong. Jadi inilah kesempatan terakhir. Mau ngomong apa? Amin-amin, jangan sampai terjadi pada kita. Tapi kalau terjadi pada kita, kalimat apa? Kata-kata apa yang terakhir kita akan ucapkan sebelum lidah ini dipotong dan tidak bisa lagi ngomong? Atau tebaklah, kira-kira kata-kata apa yang terakhir dia ucapkan? Oh, ya. Itu iman yang sehat. Tuhan, sebelum dioperasi terjadilah, oke, keajaiban, masih punya harapan. Ya, iman, pengharapan dan kasih. Salah satu pengharapan. Masih punya harapan dan masih punya iman. Keajaiban, mujizat terjadi. Oke. Apalagi kemungkinan yang dia ucapkan? Udah mau dipotong ini. Masuk ruang operasi. Ya, bius. Potong. Nggak bisa ngomong lagi. Kata-kata terakhir apa yang dia ucap? Hah? Tuhan tolonglah saya. Oke, apa lagi? Maaf kepada semua orang kalau saya selama ini salah. Nanti udah nggak bisa ngomong lagi maaf. Oke, apa lagi? Tadi ingat kan? Dia sedih nggak? Kecewa nggak? Marah nggak? Kira-kira ngomong apa ini? Ayo, jangan sok rohani. Ini orang sedang sedih, sedang kecewa, sedang marah gitu ya. Kenapa harus terjadi pada diriku sehingga lidahku harus dipotong? Nah, kira-kira keluar apa kata-kata? Kalau dia bilang sialan, Tuhan tidak adil, mungkin nggak? Mungkin. Tapi akhirnya keluar kata-kata. Dia bilang, puji Tuhan. Terakhir dikasih kesempatan untuk bicara, untuk ngomong. Dia bilang, puji Tuhan. Ini iman yang sehat. Sadrak Mesa Abednego begitu mau dimasukkan ke dalam api yang dipanaskan berlipat kali sampai orang yang mau ngelempar aja disambar sama api mati. Pada yang ngelempar itu nggak masuk dari jarak jauh-jauh mati. Tapi sebelum masuk Sadrak Mesak Abednego bilang, ya Raja, kalau Tuhan mau maka kami akan hidup. Tapi seandainya Tuhan tidak mau, tidak membantu kami,
kami mati, kami tetap tidak mau menyembah dewanya raja. Kita jangan hanya mau waktu senang. Kita jangan hanya mau ditolong Tuhan. Kita jangan maunya hanya sehat terus. Ketika Tuhan kasih kesempatan sakit, tetap puji Tuhan. Tuhan kasih masalah, nanti dengar khotbah saya. Firman Tuhan bilang, tetap gembira meskipun dalam penderitaan. Tetap puji Tuhan. Nggak punya uang, gimana? Tetap susah. Berat. Ya, nggak punya uang nih. Ini podcast berbagi kisah dan kasih. Episode yang kemarin Rabu. Dia tinggal 5.000 uangnya di rekening, ya Ibu Lian. Tinggal 5.000. Bayangin, tinggal 5.000. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Orang yang udah lama nggak ketemu, lama nggak komunikasi, tiba-tiba bisa telepon. Minta nomor rekeningnya. Kenapa ya minta nomor rekening? Tiba-tiba dia kirim, lupa saya berapa belas juta ya. Nah, lupa saya, belasan juta. Ya, belasan juta. Ya, di podcast saya yang terakhir ya. Nah, lupa lah. Ya, itu. Ya, dia tidak ngeluh, walaupun hanya tinggal 5.000 uang di rekeningnya. Ya, pernah dengar cerita kan? Cerita gini. Kamu lagi lihat buku. Buku apa? Sedih. Iya, buku apa? Sedih lah pokoknya lihat bukunya. Tahu buku apa yang dilihat? Buku rekening. Kenapa sedih? Ya saldonya tinggal sedikit. Sedih. Nah, mirip-mirip lah dengan saya. Saya tiap kali lihat ATM, ya, ngeprint sih nggak terlalu sering ya, agak-agak males juga ngeprint. Tapi kan selalu ngambil uang atau apa kan ada saldo kan, nah, bisa lihat. Tiap kali lihat saldonya tinggal berapa, tinggal sekian. Puji Tuhan. Tinggal lihat lagi, tinggal segini. Puji Tuhan. Sambil bilang puji Tuhan, tapi hati ini berkurang, berkurang, gitu ya, berkurang, Tapi iman yang sehat selalu percaya. Tuhan selalu mencukupkan. Amin. Mencukupkan. Dari mana saja, dengan cara apa saja, Tuhan selalu mencukupkan. Jadi nggak ada omelan, keluhan, apalagi marah-marah sama Tuhan. Nggak ada. Selalu bisa bilang, puji Tuhan. 3 hal yang perlu sehat dalam hidup kita. Cuma Tuhan. 1, sehat tubuh kita. Penting. Sehat jiwa kita. Tapi jauh lebih penting lagi, sehat iman kita. Dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, dengarkan khotbah, jangan ngantuk-ngantuk. Konsentrasi, khotbah saya paling 35 menit, nggak panjang-panjang. Ya, jaranglah saya khotbah 45 menit, apalagi 1 jam. Ya. Pertama, saya nggak pintar khotbah memang. Saya bukan jago khotbah. Ada yang khotbah kan sampai, saya kan enggak kan. Saya kan khotbah kan kalem-kalem aja. Maka saya tipenya nggak cocok untuk KKR. Ya, sampai tanpa mic juga suara bisa kedengaran sampai ke sana. Enggak, saya bukan tipe kayak begitu. Jadi saya sadar diri, khotbah saya ya biasa-biasa. Saya bisa khotbah, tapi bukan jago khotbah. Makanya supaya orang juga nggak ngantuk dengan khotbah saya, cukuplah 30 menit, cukuplah 35 menit. Kadang-kadang kebablasan 40 menit. Kan khotbah biasanya paling maksimal 45 menit kan? Nah, saya masih jauh di bawah itu. Dengarkan khotbah, jangan ngantuk. Dengarkan firman Tuhan. Berdoa, setiap ada kesempatan, berdoa. Ada kesempatan,
lagi sehat, baca Alkitab, teratur, pagi, malam, pagi, malam. Jangan lupa, jangan malas. Supaya iman kita sehat. Iman kita sehat. Nah, judul khotbah saya adalah jemaat yang sehat dan kuat. Itu. Kenapa perlu sehat? Karena orang tidak sehat pasti lemah, letih, lesu, lelah, letoy. Ya, mana bisa orang sakit lari-lari, mana bisa jalan aja nggak bisa, duduk aja nggak bisa, terbaring. Itu kalau sakit. Yuk, kita baca. Lukas 11 ayat 21, ayat terakhir. Lukas 11 ayat 21. Lukas 11 ayat 21, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Sekali lagi, ayo baca. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala milik. Kalau kuat, maka apapun yang terjadi bisa dihadapi, sanggup dihadapi. Rumah ada maling, kita hadapi. Berani, berani, minimal apa? Teriak, maling, maling, gitu kan? Sambil tutup kamar. Pokoknya mulutnya keluar, maling, maling, tolong. Si maling pasti ketakutan, lari. Tapi kalau udah ketakutan, kaki gemetaran, nggak sadar, ngompol lagi gitu kan? Mulut nggak terkunci. Oh, udah leluasa si malingnya. Kita perlu kuat supaya hidup kita aman. Aman dari gangguan siapa saja, terutama aman dari gangguan si iblis. Iblis pasti lari kalau kita punya iman yang sehat. Masalah boleh datang, tapi tidak pernah menggoyahkan iman. Penderitaan boleh datang, tapi kita tetap bersuka cita. Kenapa? Tuhan kita lebih besar dari masalah yang datang kepada kita. Iman kita membuat kita percaya Tuhan kita lebih besar dari segala penyakit kita. Tuhan kita lebih besar dari segala persoalan dalam hidup kita. Yuk, miliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, tapi terutama iman yang sehat. Bila jemaat sehat, gerejanya juga akan sehat. Jemaat sehat, jemaat jadi kuat. Jemaat sehat, jemaat kuat, gereja jadi sehat, gereja jadi kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan